Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Abdul Hamid. Saya dari jurusan Peternakan. NIM saya triple 4 623 00 616. Saya ingin membawakan materi fisiologi sistem otot jantung hewan. Ini dari MK Fisiologi Peternakan ya. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Magfira SPT MSI dan juga Ibu Kania. Tidak usah berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikannya sekarang. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik dan fisiologi sistem otot jantung hewan. Kita akan membahas struktur dan fungsi dan mekanisme yang unik yang memungkinkan jantung untuk memompa darah secara efisien. Pengenalan jantung sebagai organ vital. Yang pertama itu pompa vital. Jantung merupakan organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh untuk menghantarkan oksigen dan juga nutrisi. Terus yang selanjutnya itu sistem sirkulasi. Jantung berperan penting dalam sistem sirkulasi, memastikan aliran darah yang lancar. Kehidupan tanpa jantung, kehidupan tidak akan mungkin terjadi. Selanjutnya, struktur anatomi jantung hewan. Atrium yaitu ruangan penerima darah yang kembali ke jantung. Selanjutnya itu ventricle, ruangan pemompa darah keluar dari jantung. Selanjutnya itu katup, struktur yang mengontrol aliran darah searah. Selanjutnya itu ada tipe-tipe otot jantung. Otot jantung, otot khusus yang ditemukan di jantung bertanggung jawab untuk kontraksi. Selanjutnya otot polos, ditemukan di dinding organ dalam bekerja tanpa sadar. Selanjutnya itu otot rangka, berhubungan dengan tulang dikontrol secara sadar. Selanjutnya di sini kita melihat jantung ya, kontraksi dan relaksi otot jantung. Depolarisasi, sinyal listrik merangsang kontraksi. Selanjutnya kontraksi, filamen aktin dan miosin berinteraksi. Relaksasi, filamen terpisah, jantung kembali ke bentuk awal. Selanjutnya itu ada mekanisme pengaturan denyut jantung. Yang pertama itu ada nodus SA, pembangkit irama jantung. Selanjutnya itu ada nodus AV, menunda sinyal untuk sinkronisasi. Selanjutnya itu ada serat Purkinje, menghantarkan sinyal ke ventricle. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Slide selanjutnya itu peran sistem saraf dalam kontrol jantung. Yang pertama itu simpatik, meningkatkan denyut jantung dengan kekuatan kontraksi. Parasimpatik yaitu melemahkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Selanjutnya itu ada adaptasi sistem otot jantung terhadap aktivitas. Yang pertama itu ada latihan, yang kedua hipertrofi yaitu pembesaran sel otot jantung, yang ketiga itu efisiensi, peningkatan kekuatan kontraksi. Bisa dilihat sendiri perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskular berdasarkan rata-rata ininya jantungnya, hati. Pertama itu meningkat denyut jantung dan tekanan darah, meningkat aliran darah ke otot dan berkurang aliran darah ke organ tidak vital. Selanjutnya itu fungsi otot jantung pada hewan. Fungsi otot jantung pada hewan itu memompa darah ke seluruh tubuh, mempertahankan tekanan darah, mengatur aliran darah ke organ-organ vital, menjalankan fungsi metabolisme. Yang selanjutnya itu ada pengaruh hormon terhadap fungsi jantung. Hormon memainkan peran penting dalam pengaturan fungsi jantung. Hormon-hormon ini dapat mempengaruhi denyut jantung, kekuatan kontraksi dan tekanan darah. Berikut adalah beberapa hormon yang mempengaruhi fungsi jantung. Epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini dilepaskan oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres. Mereka meningkatkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi, serta mempersempit pembuluh darah. Ini meningkatkan aliran darah ke otot dan organ vital, mempersiapkan tubuh untuk fight or flight.
Selanjutnya itu aldosteron. Hormon ini dilepaskan oleh kelenjar adrenal dan membantu mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Aldosteron meningkatkan penyerapan natrium dan air oleh ginjal, sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Ini dapat mempengaruhi fungsi jantung dengan meningkatkan beban kerja pada jantung. Selanjutnya itu ada tiroid hormon. Hormon ini dilepaskan oleh kelenjar tiroid dan mempengaruhi metabolisme tubuh. Tiroid hormon meningkatkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Jantung kekurangan tiroid hormon dapat menyebabkan penyakit jantung, sementara kelebihan tiroid hormon dapat menyebabkan aritmia jantung. Selanjutnya itu ada insulin. Hormon ini dilepaskan oleh pankreas dan membantu mengatur kadar gula darah. Insulin meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh yang penting untuk fungsi jantung yang optimal. Kekurangan insulin dapat menyebabkan diabetes yang dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan penyakit jantung. Selanjutnya, regulasi otot polos, otot jantung, dan otot lurik dilakukan melalui mekanisme yang unik dan spesifik. Untuk setiap jenis otot, berikut adalah deskripsi singkat tentang regulasi masing-masing regulasi. Regulasi otot polos. Otot polos tidak dikendalikan secara sadar dan bekerja secara reflektorik. Mekanismenya melibatkan jalur-jalur autonoma yang tidak bergantung pada kontrol sadar otak. Otot polos biasanya terkait dengan respon refleks tubuh, seperti gerakan, pencernaan, atau detak jantung. Regulasi otot-otot polos dipicu oleh sinyal syaraf autonoma yang merangsang kontraks otot tanpa intervensi kesadaran manusia. Yang selanjutnya itu regulasi otot jantung. Otot jantung juga tidak dikendalikan secara sadar, tetapi melalui jalur otonom yang kompleks. Sistem saraf otonom mengontrol detak jantung melalui sistem parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis biasanya melembutkan otot jantung, sedangkan simpatis memperlambat detak jantung. Juga dipengaruhi oleh hormon seperti epinefrin, adrenalin yang meningkatkan frekuensi denyut nadi. Selanjutnya itu regulasi otot lurik. Otot lurik dikendalikan secara sadar oleh sistem saraf somatik ketika otot diperintahkan gerakan tertentu. Saraf motorik mengirimkan sinyal kimia atau neurotransmitter ke sel otot lurik. Di dalam sel otot lurik, protein reseptor menerima sinyal kimia ini yang kemudian menyebabkan ion kalsium dilepaskan dari retikulum sarkoplasma. Ion kalsium ini berikatan dengan troponin dan tropomyosin, menyebabkan filamen aktin dan myosin menyatu sehingga otot lurik berkontraksi. Setelah kontraksi terjadi relaksasi ketika ion kalsium dihilangkan dari sarkoplasma, membiarkan otot lurik memegang kembali. Regulasi otot lurik sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan gerakan spesifik, menjadikan otot lurik esensial untuk kontrol motorik manusia. Jadi begitu saja dari saya, Maulana Abdul Hamid. Kurang lebihnya bisa dicari sendiri di YouTube karena saya mendapatkan materi hanya sebagian. Jadi ya, apabila ada kata-kata yang sulit dimengerti, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.